Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini anak-anak? Semuanya hadir ya? Oke, baik. Nah, kita akan masuk pada materi ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang pemanasan global. Jadi saya mau di antara kalian mengutarakan kembali apa yang kalian pahami mengenai tentang pemanasan dari global. Ya, saya persilakan. Ya, betul sekali bahwa pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Oke, baik. Kita melanjutkan materi ya. Nah, materi pada pagi hari ini adalah dampak dari pemanasan global. Pada pemanasan global ini atau dampak pada pemanasan global ini sudah sangat banyak dirasakan dan sangat merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, adapun dampak dari pemanasan global itu sendiri seperti dampak pada daerah kutub. Nah, es yang terdapat di daerah kutub ini akan memanas lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di bumi, sehingga gunung-gunung es yang terdapat di daerah kutub ini akan mencair dalam waktu yang lebih singkat. Nah, dataran akan menyempit karena tertutupnya oleh air. Daerah atau negara yang biasanya mengalami hujan salju maka akan berdampak pada tidak turun salju lagi. Nah, selain dari itu, pegunungan yang biasanya tertutup salju akan mencair juga. Selain dari itu, adapun dampak pada lautan. Nah, di dampak pada lautan ini, pada daerah lautan akan mengalami peningkatan tinggi air laut karena mencairnya daerah di bagian kutub ini. Nah, kenaikan air laut yang mencair bagian sungai dapat menyebabkan banjir air pasang, sehingga akan mempengaruhi ekosistem pada pantai. Nah, selain itu juga ada pada dampak pada pertanian. Nah, di dampak pertanian ini pada wilayah pertanian beberapa negara akan diuntungkan dari pemanasan global ini. Namun, adapun negara yang akan dirugikan dari dampak pemanasan global ini, seperti dampak pada daerah kutub. Nah, di dampak pada daerah kutub ini, es yang terdapat di daerah kutub akan memanas lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di bumi, sehingga gunung-gunung yang terdapat di sana akan mencair dengan waktu yang lebih singkat. Daratan yang menyempit karena tertutup air. Daerah atau negara yang biasanya mengalami hujan salju tidak mengalami hujan salju lagi karena akibat dari pemanasan global ini. Nah, pegunungan yang biasanya tertutup salju akan mencair pula. Nah, selain itu ada juga dampak pada lautan. Nah, di dampak pada lautan ini akan mengalami peningkatan tinggi air laut karena mencairnya es. Nah, kenaikan dari air laut yang mencapai bagian sungai dapat menyebabkan air pasang, dapat menyebabkan banjir
air pasang sehingga akan mempengaruhi ekosistem pantai. Nah, selain itu ada juga dampak pada pertanian. Nah, di dampak pada pertanian ini ada beberapa negara yang akan diuntungkan dan ada juga negara yang akan dirugikan dari dampak pemanasan global ini. Nah, dampak yang negara yang akan diuntungkan ini dari pemanasan global karena mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan masa tanam lebih lama. Tetapi bagi masyarakat atau negara gurun yang menggunakan irigasi dari daerah gurun akan mengalami beberapa kerugian karena salju yang lebih cepat mencair sebelum masa tanam sehingga tanaman ini akan bisa tidak tumbuh. Nah, selain itu juga ada dampak pada hewan dan tanaman. Nah, hewan dan tanaman ini adalah makhluk yang tidak bisa berdaya menghadapi pemanasan global ini. Di mana tanaman ini akan sulit untuk berpindah dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tanaman ini akan tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya, tapi pada akhirnya juga tidak akan mampu menghadapi cuaca ekstrim. Dan yang kelima yaitu dampak pada kesehatan manusia. Nah, banyak manusia akan mudah terkena penyakit menular dan berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Nah, selain dari dampak pemanasan global ini, ada pun penanggulangan dari pemanasan global, di mana beberapa cara dalam mengurangi, mencegah, dan mengatasi dampak dari pemanasan global ini seperti kita harus mengubah perilaku pribadi, di mana tindakan yang lebih baik dalam mengatasi, mengurangi, mencegah pemanasan global adalah dengan mengubah perilaku manusia. Karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan hari ini akan berdampak pada generasi yang mendatang. Yang kedua yaitu langkah mencegah pemanasan global secara kolektif, di mana upaya pencegahan pemanasan global ini dapat dilakukan dengan bersama atau kolektif. Di antaranya seperti menggunakan energi alternatif, di mana penggunaan energi alternatif ini perlu dilakukan, di mana pembangkitan listrik yang berbahan bakar fosil yang diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Nah, sumber energi tersebut sebenarnya berlimpah di negara kita ini, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang kedua yaitu adalah kita harus melestarikan hutan, di mana masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar luas hutan ini tidak berkurang. Dan yang ketiga yaitu adalah menghapus penggunaan CVC, di mana untuk menghentikan penggunaan CVC ini pada peralatan pendingin dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan bantuan kepada bengkel-bengkel servis peralatan pendingin agar mengelola penggunaan CVC. Dan yang keempat adalah memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Nah, uji emisi ini diperlukan dalam mengetahui kondisi kendaraan apakah prima atau sebaliknya. Nah, kendaraan yang memiliki kondisi prima ini akan menghasilkan gas karbon dioksida sehingga menjaga lingkungan dan hemat bahan bakar. Nah,
Yang ketiga dari penanggulangan pemanasan global ini adalah mengurangi karbon dioksida. Di mana untuk mengurangi karbon dioksida dapat dilakukan dengan kita harus menanam dan memelihara tumbuhan dengan jumlah yang banyak. Ada yang kedua yaitu adalah kita harus mengganti penggunaan bahan bakar fosil ini dengan bahan bakar alternatif, misalnya air, angin, dan sinar matahari. Nah, itu adalah materi kita pada pagi hari ini mengenai tentang dampak pada pemanasan global serta penanggulangan pada pemanasan global. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.